Halo semuanya, di video ini saya akan meresum materi yang sudah dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan 7 materi berikut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, sikap dan kepuasan dalam organisasi. Apa sih sikap kerja itu? Sikap kerja adalah sikap mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Hal ini mencakup kejujuran, kedisiplinan, dan semangat dalam menjalankan tugas. Lalu, apa faktor yang mempengaruhi sikap kerja? Yang pertama itu ada stres. Pekerjaan yang menuntut dapat menyebabkan stres dan mempengaruhi sikap kerja. Yang kedua itu keadilan. Persepsi akan keadilan dalam organisasi dapat mempengaruhi sikap kerja karyawan. Yang ketiga ada komunikasi. Kualitas komunikasi antara atasan dan bawahan mempengaruhi sikap kerja. Yang keempat, keseimbangan kerja hidup. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mempengaruhi sikap kerja. Hubungan antara sikap kerja dan kepuasan kerja. Yang pertama, kesesuaian dengan nilai organisasi. Sikap kerja yang positif seringkali berdampak pada kepuasan kerja yang tinggi. Yang kedua, dukungan dari atasan. Kepuasan kerja bisa dipengaruhi oleh sikap atasan terhadap karyawan. Materi kedua yaitu konsep motivasi. Motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dan keinginan tertentu. Konsep motivasi mencakup berbagai teori dan pendekatan yang menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang termotivasi untuk bertindak atau berperilaku dalam cara tertentu. Konsep motivasi sangat relevan dalam studi perilaku keorganisasian. Dalam konteks ini, motivasi membantu memahami bagaimana individu di dalam organisasi termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, memahami kerja tim. Memahami kerja tim melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan dipahami bersama oleh semua anggota tim. Selanjutnya, komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan informasi dan ide dapat mengalir dengan lancar di antara semua anggota tim. Kolaborasi yang baik juga diperlukan, di mana setiap anggota tim dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka. Selain itu, menghargai perbedaan pendapat dan kerjasama untuk mencapai solusi yang terbaik juga merupakan bagian penting dari memahami dinamika kerja tim. Memahami perilaku keorganisasian sangat penting dalam konteks kerja tim dan lingkungan kerja secara umum. Perilaku keorganisasian mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi di dalamnya. Ini meliputi studi tentang motivasi, komunikasi, kepemimpinan, konflik, perubahan organisasi, budaya organisasi, dan banyak aspek lain yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan sebuah organisasi. Materi keempat, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah fondasi yang krusial untuk keberhasilan dan keberlangsungan operasionalnya. Ini melibatkan aliran informasi, ide, dan instruksi di antara berbagai tingkatan dan departemen dalam organisasi. Kelima, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan keterampilan dalam mengambil keputusan, memimpin tim, dan mengelola sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kepemimpinan sangat penting untuk keorganisasian. Seorang pemimpin yang efektif dapat mengarahkan visi, menginspirasi, dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan juga membantu dalam mengambil keputusan yang tepat, mengelola sumber daya dengan efisien, serta membangun budaya kerja yang positif dan produktif di dalam organisasi. Dengan adanya kepemimpinan yang kuat, organisasi dapat berfungsi lebih efektif dan mampu menghadapi perubahan serta tantangan yang mungkin timbul di lingkungan kerja mereka. Materi ke-6, budaya organisasi. Budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai, norma, keyakinan, sikap, dan perilaku yang menjadi bagian dari lingkungan kerja sebuah organisasi. Budaya ini mencerminkan bagaimana orang-orang berinteraksi satu sama lain, cara mereka bekerja, serta bagaimana mereka memandang dan menjalankan tugas-tugas mereka. Budaya organisasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebuah budaya yang kuat dan positif dapat meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi,
dan membangun loyalitas terhadap perusahaan. Di sisi lain, budaya yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan dapat menghambat. Materi ketujuh, komitmen organisasi. Komitmen organisasi merujuk pada tingkat keterlibatan dan loyalitas seorang karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Ini mencakup sikap positif terhadap pekerjaan, keinginan untuk tetap berkontribusi, dan kesediaan untuk berinvestasi waktu dan usaha dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi dapat mempengaruhi produktivitas, retensi karyawan, dan budaya kerja secara keseluruhan. Selesai sudah pemaparan materi resume yang dapat saya paparkan. Saya Rival Junivan Putra pamit undur diri. Terima kasih.